Jadi kita bagi sehingga tidak terjadi crossing di dalam alur pelabuhan, sehingga tujuan dari untuk safety tadi bisa tercapai. Lanjut. Nah, ini sedikit kita menggambarkan betapa pentingnya petugas SSC, karena pada saat ini kalau nggak salah mulai dari bulan Juli 2019 TSS Traffic Exploration Scheme di Selat Sunda sebagai ALI 1 sudah di-approve oleh IMO. Jadi kita mau suka tidak suka bahwa kita sebagai negara di bawah IMO kita harus mengikuti aturan tersebut. Ya, ini sebagai tanggung jawab kita bersama, baik regulator, operator, pemilik perusahaan dan pelaut itu sendiri mempunyai tanggung jawab besar terkait safety ini. Nah, ini kalau kita lihat bahwa TSS ini seperti dari Selat Singapura, bahwa kapal-kapal besar yang dari Jepang, Singapura, dari Korea sekarang sudah banyak yang melewati ini, baik itu udah mau ke Australia maupun ke Eropa, karena karena Selat Singapura maka sekarang sudah banyak lewat Selat Sunda. Nah, ini kalau kita tidak diawaki oleh teman-teman di kapal maupun petugas kita di kita tampil atau tidak elegan, maka sering terjadi kecelakaan. Karena pada prinsipnya kapal-kapal besar ini kalau sudah mempunyai gangguan karena mempunyai kurang dalam, maka dia tidak akan deviasi gangguan kanan maupun jadi pada prinsipnya kapal ini yang harus ini juga beberapa kali terjadi kejadian karena salah komunikasi yang belum ada kerjasama maupun dari kapal itu sendiri, karena dari kapal kita juga komunikasinya kurang bagus, kita udah sering berkirim surat sama tadi, maka yang terjadi adalah komunikasi dari dia apa kira-kira aja seharusnya dia minta selama ini kita pakai surat aja, atau merah, akhirnya dia bikin MOU merah hijau kalau di BKS kapal, sementara kami terpenuhi keberadaan BTC maupun kita kerjasama STC ini Selat Sunda ini sangat penting karena untuk mengurangi kecelakaan tadi. Lanjut. Sama sekarang ini lah, kepala itu DPM. Nah, ini langkah selanjutnya nanti kerjasama dengan LSP. Saya kira sudah tahu semua bahwa rujukannya adalah jadi kita kerjasama dulu, yang mau dibahas kerjasamanya apa, baru nanti dalam kerjasama itu apa aja yang terjadi. Jadi kita nggak usah, nanti kami nggak usah kirim surat, bunyi suratnya perihal nanti kami kerjasama. Di dalam kerjasama itu dibahas. Nah, ini tujuan dari penetapan TSS ini. Yang pertama yaitu mengurangi jumlah kecelakaan. Jadi karena ini alur sempit dan cukup padat, terjadi crossing antara ferry, maka tidak salah bahwa di Selat Sunda ini ditetapkan tadinya ada TSS. Mudah-mudahan kalau juru parkir emang dia buat kami DPM yang bersama kan sangat berguna bagi negara dan juga kurang lebih 3 tahun jalan, tapi belum ada sertifikasi laut sehingga tidak terjadi aksiden. Nah itu yang dari LSB. Ini alat-alat yang ada di PT Semberak. Jadi pada saat ini juga sudah ada peta-peta elektronik sudah ada, dan petugas-petugasnya juga kembali saya lihat cukup cekatan, cukup terampil, dan ini monitoring roomnya, dan juga ini ada scanner radarnya, jadi terpantau dari kurang lebih 30 mil baik dari utara maupun dari selatan. Kapal yang mau masuk ke Selat Sunda sudah bisa dilihat dari monitor ini. Ini terjadi kolaborasi antara STC dan PTS ini
sehingga kapal-kapal feri yang akan crossing di DSS ini sudah diperingatkan oleh VTC. Kita pernah nyalain di Palu DPM kan sebelum kita ini masuk pantauan Palu dari SCTD duluan yang masuk. VTS Mending jadi daripada masuk semua kita masuk ini kapal-kapal sudah dipasangin ais. Kan udah jadi POP. Ais ini kita dua alat penyelenggaraan kegiatan aja maupun tadi yang dipasang di Mountain Gunung, dan ini mempunyai jarak jangkau sampai 30 mile. Ini lebih jauh daripada radar. Kalau radar mungkin kalau kena bukit atau gunung dia tidak terpantau, tapi kalau ice bisa tembus karena dia satelitnya lebih bagus. Nah, ini ada pun komunikasinya yang dipakai yaitu juga ada radio, yaitu kalau secara umum di channel 16, kalau sudah masuk TSS di channel 22, dan kalau keluar masuk di TSS di channel 20. Mungkin itu gambaran dari TSS yang saat ini sudah berlangsung di SDP ada cakupan kapal. Demikian gambaran terkait lulus saja. Pokoknya kita yang didik lulus saja tahu. Mudah-mudahan dapat menjadi insight bagi kita semua, dan intinya keselamatan yang kita junjung, dan mudah-mudahan zero accident yang kita gaungkan dapat tercapai. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapten Rudi Sunarko atas pemaparan yang luar biasa tentang jabatan di Ship Traffic Control di penyeberangan Selat Banyuwangi. Sudah ada 3 pemapar yang telah menyelesaikan dan memaparkan bahan yang di masing-masing. Saya menawarkan kepada peserta untuk kita bisa melakukan tanya jawab 1 kali sesi. Saya persilahkan untuk 3 penanya pertama. Izin Bapak Ibu, Bapak yang ini yang pertama, kemudian ada lagi. Kita akan break setelah sesi tanya jawab ya Bapak. Bapak yang kedua, kemudian ada lagi yang ingin bertanya? Oh Ibu, ya. Silakan Bapak, izin memperkenalkan. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, barangkali saya kalau boleh izinkan memperkenalkan diri, karena banyak juga yang junior gitu ya, karena kita ini sudah lama. Jadi saya di Nur Cahyo, kemudian sejak alumni perhubungan, terakhir di pusat kajian pelayanan jasa transportasi. Kemudian sejak tahun berapa itu bersama Pak Eka, Bu Umi, itu jadi pokja komite SKKNI sektor transportasi. Kemudian 2017, 2018 sudah berhasil menerbitkan supaya bagi pedoman kita ini Permen 7 Permen 7 tahun 2018 tentang RIP SKKNI perhubungan. Kemudian berikutnya ada banyak yang kita bantu menyusun SKKNI, termasuk ininya kursil silabusnya. Kemudian juga ini sharing saja karena saya istilahnya ya praktisi aja lah gitu ya. Kemarin waktu minta masukan mengenai terkait dengan konstruksi di dalam RIP ini, kalau kita baca itu memang yang jelas-jelas konstruksi SKKN konstruksi untuk yang Permen 7 ini nggak nampak. Yang nampak adalah pengelolaan
terminal, ada pengelolaan terminal, jalan, dan juga khusus yang darat ya, sama ASDP. Nah, karena pengelolaan di situ juga ada evaluasi segala macam, mestinya di dalam pengelolaan ini juga terkait dengan pembangunan dan pengembangan, terutama pengembangan. Nah, waktu di WA saya kasih masukan, kalau PUPR barangkali kalau sifatnya struktur konstruksi mungkin sudah banyak. Nah, itu tadi Profesor ATM dan jelasin. Nah, kalau memang SKK-nya dari PU sudah ada, diinventarisir saja. Kemudian kalau terkait dengan transportasi, menurut pemikiran saya, ya terminal ini kan sebagai simbol transportasi. Simbol transportasi ini bisa hanya satu moda, misalnya bis gitu ya. Bisa juga di dalam satu moda ini campur, ada bis, angkot, taksi gitu. Kemudian juga ada simbol transportasi yang terintegrasi dengan moda lain, misalnya terminal penumpang ASDP terintegrasi dengan terminal penumpang bis. Kemudian yang bandara ini seperti Cengkareng, Bandara Suta terintegrasi dengan kereta juga bis Dampri. Nah, memang kita pembangunannya ini tidak sejak awal menjadi terintegrasi, jadi parsial, jadi tempelan-tempelan. Tapi kelihatannya ke depan ini sudah mulai kita ya mengejar ketertinggalan seperti negara maju itu terintegrasi gitu. Jadi waktu membangun itu telah jadi satu. Nah, kemudian pemikiran saya juga yang saya sampaikan agak sedikit beda dengan dari LPJK, karena kebetulan basic saya juga teknik sipil, kemudian saya juga setelah purna tugas itu berkecimpung juga di dunia konsultan dan kontraksi, jadi sama saya paham lah namanya surat keterangan tenaga ahli, LPJK, saya paham. Nah, di situ sekarang LPJK dan SKKI, namun tolong diinventarisasi dan dicek, barangkali PUPR ini hanya yang sifatnya struktur konstruksi, ya struktur konstruksi. Nah, sementara domain dari perhubungan ini di samping struktur konstruksi kan ada kesisteman, karena ini jargon atau ikonnya Kementerian Perhubungan itu sebenarnya kan 3, safety, security. Nah, kalau saya tambah satu lagi, enjoy gitu. Jadi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Nah, saya ingat saya dulu sebelum saya sering keliling juga gitu ya, sebelum tugas tahun 2010 waktu pelayanan prima, terminal penumpang kita ini pada umumnya sangat sederhana, ya, udah hidupnya kurang kaya, penumpang naik dan penumpang turun juga jadi satu bidang, nggak diatur, hanya bandara saja yang sejak dulu sudah teratur. Nah, ke depan ini yang saya lihat di YouTube, terutama misalnya Pulau Gebang, ini sudah mulai walaupun hanya satu moda, di mana keberangkatan lewat atas atau bawah gitu ya, kedatangan, artinya flow dari sirkulasi penumpang ini sudah tidak tabrakan dalam satu bidang. Nah, demikian juga barangkali nanti di terminal penumpang di laut. Nah, kesisteman inilah barangkali menjadi domainnya Kementerian Perhubungan, begitu ya. Kalau di laut sama udara ini agak sedikit tertolong, walaupun aplikasinya juga belum. Yaitu ada aturan tentang kalau di udara ICAO, di laut IMO, nah di darat ini kan tidak ada. Nah, seolah-olah prasarana ini boleh dikatakan SKKI dan sertifikat kompetensinya diterbitkan oleh LPJK, khususnya yang di prasarana. Nah, sekarang perhubungan ini mau ngambil yang di mana? Bisa saja yang kita ambil nanti, nggak mungkin kita nyusun yang tadi Profesor ATM tadi kan banyak banget itu. Nah, ini antara tataran ideal dan faktual aja. Tadi contohnya aja operator atau tukang lah bahasa hari-harinya.
itu ada tukang batu udah beda sama tukang besi, beda juga dengan tukang beton gitu. Padahal dalam prakteknya namanya tukang itu bisa semua gitu. Iya kan? Satu. Kemudian kalau itu dipersyaratkan sertifikasinya tukang satu-satu begitu, ini idealnya betul. Faktualnya bagaimana? Faktualnya nanti kasihan nih tukang nih, yang sekarang tadinya udah bisa multitasking itu semua ambil satu-satu. Itu tataran virtual, faktual. Jadi maksud saya ini poin-poin yang tolong diperhatikan. Kalau teknis ini bisa saja adopsi dari yang dari PUBR, makanya diinventarisasi. Kemudian juga dari pengalaman kami kemarin minggu lalu kami baru ikut nyusun kursil yang Pusbang Udara. Nah, ini maksud saya share pengalaman saja, hati-hati pada nyusun SKKN-nya. Kalau di udara itu satu, tahun lalu ground handling sama ground service. Waktu awal nyusul itu, wah ini kurang detail, panjang ini tambah, akhirnya panjang, sekarang 59. Itu pun hanya cluster, ya. Job okupansinya enggak, jadi hanya cluster, misalnya rem operation, padahal rem operation ada rumpun jabatan lagi. Nah pada saat nyusul kursil kemarin, akhirnya dijelaskan oleh naker kan, tata caranya ada itu SK Dirjen Naker apa itu satu kompetensi aja, itu dibikin kurikulum, silabus, kemudian materi pelatihan berbasis kompetensi. Itu panjang lagi ceritanya. Jadi akhirnya SKKN yang tadinya banyak, wah ini kebanyakan ini. Nah, artinya jadi bolak-balik. Makanya kalau bisa nanti itu masukkan saja ke tim menyusun. SKKN itu dibikin yang padat, yang memang betul-betul perlu, ya. Jadi misalnya gini, tentunya pembangunan, contoh konkret aja kalau menurut saya, pembangunan terminal transportasi ini. Nah kalau tadi hanya terminal, barangkali kalau di sini terminal ya untuk darat barangkali katakan terminal bis sama terminal penumpang SDP lah, nah itu dua aja gitu ya. Nah di sini salah satu kompetensi misalnya yang K3, ya. Pasti ada dong, kemarin di udara juga. Nah ini K3. Setahu kami Naker sudah mengeluarkan SKK-nya K3, ya kan? Yang kita pedomani untuk di ininya Bu standar lah harus K3 Naker. Tapi PUBR juga ada SKKNI K3 konstruksi. Ya, kebetulan tahun lalu saya punya SK-nya itu dari APJK. Kemudian waktu nyusun SKKN-nya udara, berkembang lagi, enggak, di udara ini ada khusus sertifikat K3 operasional penerbangan. Ini masukin lagi SKKN penerbangan. Artinya bisa saja kita bikin SKKN sendiri, bisa adopsi. Nah di sini untuk dasarnya barangkali bisa dari Naker, kalau konstruksi bisa dari PU. Tetapi apakah perhubungan terkait dengan unsur safety security tadi, ya, ini barangkali bisa ditambahkan. Kalau yang basic bisa ambil dari PUBR. Sebagai contoh, saya nggak tahu kalau di terminal, kalau di bandara misalnya, kontraktor atau tukang masuk di dalam bandara aja dia mesti harus punya pas bandara. Unsur safety-nya harus benar-benar diperhatikan. Dan kemudian nah satu lagi ini, kalau udara itu satu tapi mau dituntaskan sampai pelatihannya, sehingga setelah SKKNI disusun kurikulum, silabus sama materi pelatihan berbasis kompetensi. Kemarin dibikinnya sederhana itu, ternyata 3 hari itu kursil aja baru 1 elemen aja, materinya belum. Nah makanya hati-hati. Tadi Pak Kapus sudah mengingatkan bagaimana ini nanti kurikulumnya terkait dengan kursilnya yang dibina oleh perhubungan. Apa mau nambah
melengkapi atau membongkar. Kalau saran saya sih melengkapi aja. Kalau yang sifatnya teknis konstruksi ya biar aja lah PUPR gitu ya. Kemudian juga terakhir, kemudian nanti mengenai leveling dan pelatihannya. Kalau tadi Pak Profesor kan udah jelasin itu banyak tuh. Kalau tingkat operator ada level 1, 2, 3. Barangkali level 1 ini tukang, membantu tukang lah. Level 2 tukang, level 3 mandor dan seterusnya, teknisi sampai ahli. Kita mau di mana nih? Mau komplit? Karena secara master kalau menurut saya ya tadi ada perencana, pelaksana, pengawas. Kemudian job okupasinya barangkali mulai dari proyek manager, site engineer, foreman, tenaga gambar, ya, mandor, tukang. Mau di mana kita? Apakah hanya teknisinya saja? Karena ini tujuannya apakah hanya untuk SKK ini pelatihan-pelatihan yang di bawah Puspa atau mau untuk umum termasuk yang di SMK. Nah, kemudian nanti juga pada saat KKNI, karena SKKN ini kan bukan tujuan nih, hanya salah satu tindak lanjutnya pelatihan, dan LSP juga melaksanakan asesmen, juga tentukan level. Ditambah lagi nanti pada saat terakhir pada mau implementasi dengan KKNI-nya oleh operator, ini level juga ini lagi perdebatan lagi. Kalau dari sisi idealis, diklat dan sebagainya, maunya kan levelnya tinggi. Tapi operator, kalau tinggi-tinggi kita nggak terlalu tinggi, nanti nggak kuat gaji katanya. Nah, terkait juga dengan remunerasi. Makanya banyak hal yang harus dipikirkan sejak awal, jangan sampai nanti udah jalan di ujungnya kita berdebat lagi, sehingga berdebatnya ini nyambung terus menerus. Demikian aja sementara saya, terima kasih. Yang kedua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, perkenalkan saya Eka Budi Cahyono. Saya kebetulan sebagai Pokja SKKNI bidang perhubungan. Jadi ketika kita mau menyusun SKKNI, maka keterlibatan Pokja ini adalah menjadi hal yang penting. Kita bisa seperti sekarang ini sejak awal kita tahu, sehingga kita sudah bisa menangkap mau kemana sebetulnya aspirasi yang akan dikembangkan dalam menyusun SKKN. Kalau saya tangkap tadi ada dua keinginan yang akan disusun untuk SKKN ini, yaitu yang pertama mengenai jasa konstruksi terminal terpadu. Seperti di sini yang barangkali spesifiknya, ya. Jadi kalau di dalam peta kompetensi yang SKKNI, memang kita tidak ada. Mungkin kita tidak terlalu membuat jasa konstruksinya SKKNI. Kita ambil saja jasa konstruksi yang sudah ada. Beserta mungkin levelingnya. Cuman barangkali ketika dia spesifik terminal penumpang terpadu, maka di sanalah peranan di sektor kita. Karena bagaimana juga membangun terminal ini juga dipikirkan kompetensi-kompetensi bagaimana mengatur flow daripada bis. Itu yang paling penting ya. Apalagi nanti terminal terpadu, bagaimana antara antar kota, dalam kota, angkot dan sebagainya. Nah, inilah yang barangkali menjadi concern kita. Ya. Jadi kita nggak usah konstruksinya yang sudah ada, kita tinggal cuplik saja. Tinggal tambahan spesifik kita itu apa ya? Mungkin apa sirkulasi atau flow
di dalam terminal itu. Nah, flow ini untuk mengatur ini barangkali nanti sudah bisa dilihat jasa konstruksinya, SW-nya apa, di sana ditambahkan saja apa nanti flow-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai shift traffic control. Kalau saya lihat ini sebetulnya sama dengan tugasnya pandu, ya. Hampir sama pandu, ya. Bagaimana mengatur lalu lintas kapal sampai menyadarkan kapal. Nah, saya tidak melihat apakah teman-teman dari perhubungan laut diundang, ya. Diundang. Karena mau tidak mau, kalau ini yang jatuh, ini bukan soal manajemennya atau pengelolaannya, tapi sudah menyentuh pada aspek safety. Nah, di sini satu safety, barangkali perhubungan laut juga harus diundang. Apalagi tadi sudah dipaparkan oleh pemapar, salah satu persyaratannya adalah seorang nautik. Ini nanti menjadi prasyarat. Jadi seorang nautika menjadi prasyarat ketika dia mau melakukan pekerjaan shift traffic control ditambah dengan beban-beban kerjaan A, B, C, D, dan seterusnya. Kan kira-kira begitu. Nah, yang kedua adalah petugas STS ini apakah merupakan operator ataukah merupakan tugas regulator. Nah, ini juga harus perlu dipikirkan. Jangan sampai nanti kita sudah nyusun banyak-banyak, regulatornya ngomong enggak ini tugasnya regulator. Nah, silakan lagi kita. Artinya nanti kalau kita menghasilkan suatu kompetensi, nanti kita awal-awal sudah harus memberitahukan kepada regulator. Regulator, saya sudah bantu ini. Kalau ini tugasnya kamu, saya tugasnya regulator, maka inilah kompetensinya yang harus dibuat oleh regulator, yang harus dipenuhi oleh regulator. Ya. Itu barangkali yang perlu kita tegaskan. Karena kalau kita beranjak daripada kerjaan ini hampir sama dengan pandu, karena pandu sama tadi kalau tugasnya diuraikan tadi sama pengetahuan aspek di kapal, aspek di luar kapal itu harus tahu pandu itu. Ini kan sebetulnya pandu tapi dia tidak di kapal. Tadi lewat traffic control, lewat komunikasi radio. Ya. Nah ini juga sudah terjadi, sudah dilakukan untuk traffic semacam ini, pandu semacam ini di Tanjung Priok. Karena nanti juga sudah bisa diperbandingkan, dicarikan masukan di sana kerjaan seperti itu. Ya, cuman ini kan lintasnya tektok kan. Makanya ketika melakukan penyeberangan, meskipun itu sebetulnya perairan wajib pandu, tapi dia tidak dipandu, tidak wajib dipandu. Karena apa? Karena harapannya yang namanya nakoda itu sudah familiar betul dengan lintas tersebut. Ya, dengan lintas tersebut. Apakah itu trafficnya, apakah itu kedalamannya, apakah itu cuacanya, dan sebagainya itu sama sebetulnya. Kali-kali ini yang nanti perlu, jangan sampai kita sudah jalan jauh, teman-teman dari sektor lain, meskipun satu kurungan, satu wadah hubungan, tapi kadang-kadang antara darat laut itu masih ini saya ya, ini kita selesaikan dulu. Pada kita jalan jauh, tiba-tiba enggak ini dia saya. Karena kita pernah terjadi ya bahagia darat waktu dia mengenai laporan kita juga jualan, ternyata bukan itu kewenangan saya, kewenangan kami ini ya. Akhirnya kita bicara soal laporan saja, tidak perincian. Nah inilah barangkali awal-awal begini, kalau kita sudah bisa aspirasi dari semua yang terkait, mungkin kita lebih enak. Jadi nggak nanti lalu itu, akhirnya repot. Saya kira itu, apalagi dalam situasi seperti ini, pandemi seperti ini, komunikasi kan tidak bisa intens, sehingga kadang-kadang agak menyamakan frekuensi itu agak susah. Saya kira itu beberapa hal yang memang dua hal ini yang kita selesaikan, itu yang perlu kita diskusikan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka. Yang terakhir, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mungkin dari yang sebagian belum kenal, saya Mediati dari STT Edukasi. Ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait tadi sudah disampaikan juga dengan Pak Hadi dan Pak Eka bahwa pembuatan SKKNI ini masih memang yang Pusbang ya atau BPSDM selaku pembuat SKKNI ini belum tuntas kata saya gitu ya. Karena apa? SKKNI yang sekarang ini tidak ada skemanya, tidak ada paket skemanya. Enggak seperti SKKNI yang dulu waktu kita bikin ya mengenai pengemudi, di situ sudah jelas ada bahwa untuk jabatan ini dia sudah harus memenuhi beberapa unit, itu udah jelas dipaketkan. Tapi SKKNI yang baru itu belum ada paketnya. Jadi ini harus ditindaklanjuti Bu, mungkin dari Pak Nyusun pembuat itu setelah SKKNI diresmikan atau sudah ditandatangani, kelanjutannya bukan hanya pemberlakuan, karena sekarang kan yang dibuat itu SKKNI jadi langsung dibuatkan surat pemberlakuan ke Menteri Perhubungan. Tapi sebetulnya masih ada tugas satu lagi, yaitu memaketkan. Kenapa? Karena kalau tidak diatur dari atas, nanti di bawahnya kacau. LSP adalah pengguna. Jadi kalau mereka memaketkan sendiri bisa berantakan gitu di lapangannya. Makanya mesti diatur dari atas yang membuat. Saya juga nggak tahu ya, karena saya ikut pembuatan SKKNI ini dari tahun yang pertama pengemudi gitu ya, perhubungan bikin itu. Kok kenapa yang sekarang nggak ada paketnya gitu? Alasannya apa? Saya juga nggak tahu. Tapi yang ini udah ada 10 nih Bu ya. 10 yang pertama 3 itu sudah ada ini ya dari menteri, mungkin dalam proses kali. Nah yang udah ditandatangani Menaker, sedangkan yang 7 masih ada di Menaker gitu ya. Nah itu harus dibuat paketnya kelanjutannya. Yang berikutnya mengenai SKKNI yang akan kita susun. Nah di sini masih belum melihat di slide ya bahwa kita akan membuat SKKNI tentang jabatan kerja pembangunan terminal ya. Seperti kita ketahui bahwa terminal itu ada tipe-tipenya, ada kelas-kelasnya gitu. Nah nanti dalam menyusun SKKNI ini mau yang mana, perlakuannya sama atau tidak gitu. Kalau sama ya bisa satu, tapi kalau enggak kan berarti SKKNI ini ada khususnya lagi gitu. Mungkin pembangunan terminal tipe sekian, tipe A atau tipe B atau tipe C seperti itu. Nah yang berikutnya mungkin untuk Pak Rudi ya, karena yang 2 itu juga ini tampuk kali ya. Yang satu Pak Rudi, saya tanyakan Pak Rudi. Untuk ASDP ini kan masuk ke ranahnya ke transportasi darat ya. Darat, masuknya di darat. Tapi dalam pelaksanaannya, pekerjaannya masih banyak yang menyangkut masalah laut. Jadi standar kompetensi ada beberapa juga yang harus ikut AIMO gitu ya Pak ya.
Iya, seperti itu. Jadi dia masuk darat, tapi ada juga harus mengikuti karena aturan internasional untuk safety-nya. Nah, yang mau saya tanyakan, selama ini untuk kompetensi apa saja yang sudah dilaksanakan di ASDP? Gitu. Ada nggak peta jabatannya di ASDP supaya nanti sebetulnya kebutuhan mendesak apa sih di ASDP itu? Nah, siapa tahu Bapak bisa sampaikan nanti dari BPSDM atau dari tempat Bapak sendiri, ASDP boleh menyusun standar gitu Pak, karena memang itu kebutuhan yang sangat itu yang mengenai keselamatan itu sangat urgent gitu. Yang tidak diatur oleh AIMO gitu. Kan ada pekerjaan yang belum diatur sama AIMO. Mungkin dari saya itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas 3 pertanyaan. Dari pertanyaan yang pertama mungkin Pak Adi dari Kemenaker bisa mencoba membantu untuk memberikan masukan terhadap pertanyaan yang diberikan oleh Pak Hadi Nur Cahyo terkait dengan penyusunan SKKNI yang kaitannya pada jasa konstruksi, di mana penyusunan jasa konstruksi yang tadi dipaparkan dan mengacu pada SOP yang telah dibuat itu masih banyak yang disampaikan oleh narasumber tadi berupa kompetensi yang di lingkungan PUPR. Apakah hal ini bisa menjadi masukan bagi kami dalam penyusunan SKKNI bidang jasa konstruksi? Terkait juga dengan pertanyaan dari Bapak Eka Budi Cahyono terkait dengan apakah bisa hanya mengambil spesialisasi dalam bentuk yang spesifik dan hal-hal yang bisa diambil di lingkup Kementerian Perhubungan sebagai pembina atau bagian perencanaan, bagian keuangan, nanti dia ada rapat kecil sama Pak Sestit. Terima kasih. Izin Bapak. Jadi pertanyaan Pak Hadi tadi ya terkait nanti kita buat ini mengundang yang mungkin sebaik ya mungkin kayaknya Pak Hadi tadi kasih saran ya. Jadi sama seperti Pak Eka ya. Jadi mungkin akan lebih menyorot teknis yang ada di bidangnya perhubungan darat. Nah, kalau saya melihat tadi yang disampaikan Pak Profesor tadi kan daftar SKK ini cukup banyak ya di sektor konstruksi. Nah ini kalau memang disusun di Kementerian Perhubungan saya rasa nanti jadi cukup menurut saya agak sulit karena akan namanya penyusunan SKK ini kan akan lebih banyak melibatkan stakeholder terkait gitu ya. Nah kalau stakeholder terkait di bidang konstruksi saya rasa di teman-teman di Kementerian PU lebih pengalaman gitu ya, lebih sering merangkul siapa yang mungkin akan terlibat pada saat penyusunan SKK ini. Karena SKK ini akan sangat sulit berapanya kalau stakeholdernya itu tidak dilibatkan ya. Maksud saya dilibatkan ini mungkin perwakilannya pada saat perusahaan, pada saat konvensi dan pada saat konvensi. Jadi pengalaman kami kalau stakeholder ini tidak dilibatkan di rangkaian penyusunan SKKN yang ada, pengakuan terhadap SKKN-nya ini kurang, Bapak Ibu. Jadi tidak termanfaatkan dengan baik jadinya. Jadi hanya dari pihak regulator saja kalau memang mau dipaksa menyusun bidang konstruksi. Nah, memang yang disampaikan Pak Eka tadi kalau memang bisa berfokus ke sirkulasinya ya, flow-nya di misalnya terminal terpadu, ini kayaknya lebih cocok gitu ya. Saya nggak tahu apakah operatornya atau pengelolanya yang akan difokuskan penyusunan SKKNI-nya ini sesuai dengan bidang teknis yang ada di bawah perhubungan darat, akan lebih bagus kalau itu yang disusun SKKNI-nya. Kami mungkin nanti bisa
kalau memang akan nanti bersinggungan misalnya dengan Kementerian PUPR tadi, mungkin nanti kan bisa menyambungkan ya komunikasinya dengan teman-teman di Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas, bahwa ini ada penyusunan SKKNI di perhubungan darat yang bidangnya beririsan dengan Kementerian PU ini. Nah, ini langkah selanjutnya harus seperti apa? Apakah harus duduk bersama, dibicarakan mana yang bisa disusun Kementerian Perhubungan, mana yang bisa disusun Kementerian PU, karena SKKNI-nya misalnya ada urgensi untuk digunakan dalam waktu dekat. Nah, ini bisa lewat harmonisasi nanti ya Bapak Ibu. Tapi kalau memang akan berfokus ke bidang teknis yang memang di bawah perhubungan darat, ini saya rasa bisa langsung lanjut ke pembentukan Pokja dan langkah penyusunan draft RSKKN-nya sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Mungkin ini sedikit moderator ya, saya tangkap dari pertanyaan tadi. Terima kasih Bapak Adi. Untuk yang kedua mungkin bisa sekalian Bapak Kapten Budi menjawab pertanyaan dan masukan dari Bapak Eka terkait dengan pandu yang ada, jabatan pandu yang ada di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta pertanyaan Bu Yanti terkait dengan jabatan-jabatan atau kompetensi-kompetensi jabatan di lingkungan KSDP yang masih belum diatur oleh AIMO dan bisa menjadikan bahan penyusunan SKKN. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Mungkin yang pertama tadi dari menarik sih dari Pak Edi terkait terminal terpadu Pak ya. Jadi pada saat ini di Merak dan juga Pak, tapi terutama di Merak Pak. Jadi kebetulan ASDP sekarang sudah membangun satu terminal ekspres Pak, seperti itu. Nah, ini dalam RP kami memang sudah direncanakan ada langsung connect dengan terminal terpadu Merak, terus dan ini sudah sedang kita dalam proses pembangunan Pak. Jadi terminal bus itu sekarang sudah MOU dengan kita Pak, KSO. Jadi saat ini sudah dalam proses pembangunan. Jadi penumpang yang dari bus turun di terminal bus tadi langsung ada semacam apa? Ya, eskalator naik langsung connect dengan terminal penumpang kita Pak. Begitu juga nanti dari dermaga 1 rencana dibangun juga terminal eksekutif nanti connect juga Pak. Jadi pada prinsipnya kita sudah di RP kita sudah ada itu, dan dari terminal bus juga langsung connect ke stasiun Pak. Jadi ada 3 moda transportasi laut, darat, ada bus dan juga kereta Pak. Sementara dalam proses untuk ini Pak, tapi secara prinsip sudah berjalan operasional Pak. Terus terkait dengan tadi Pak Eka Pak, terkait dengan tugas pandu Pak, sepakat Pak. Memang kapal yang keluar masuk dari pelabuhan itu harus ada pandu oleh pilot. Pilot itu pandu yang sudah berpengalaman dalam arti pengalaman di daerah tersebut, baik itu pasang surutnya, arusnya, dan lain sebagainya. Dan sebenarnya untuk nakoda di Selat Sunda ini sudah mendapat sertifikasi dari KSP Pak. Jadi dia mempunyai lisensi keringanan Pak. Dia waktu itu saya juga sempat ikut Pak. Jadi dia dikumpulkan di seperti FGD dan dia mendapat dispensasi. Jadi pandu kalau kita dipandu per apa, saya kira pandunya juga nggak cukup Pak, karena tadi tripnya cukup banyak Pak, sampai 240 trip per hari, kan nggak mungkin beda dengan periode. Makanya dia pandu-pandu yang nakoda yang di Selat Sunda dia udah mempunyai kompetensi itu, jadi untuk keluar masuk, untuk longside sudah bisa sendiri. Dan kebetulan kan
kapal ro engine-nya 2 Pak, jadi untuk manuver lebih mudah. Terkait dengan STC Pak, saya sangat setuju Pak. Nanti itu oleh regulator atau operator Pak. Jadi jangan sampai nanti saling menyalahkan Pak. Itu saya sangat setuju Pak. Jadi saya kira memang harus kayak di artis Pak, paling enggak di diri sendiri. Jadi kalau sekarang mungkin ada opini mungkin kalau kita pegang karena kita operator, mungkin ada opini tidak adil ya. Mungkin, nah itu salah satunya mungkin menjadi saya. Tapi saya mohon Pak, mungkin kesempatan ini yang sangat baik, saya kira jangan sampai salah kebijakan Pak, saya kira itu Pak. Ada intinya kan tadi disampaikan Bapak-Bapak semua terkait dengan safety, security dan service Pak, itu yang kita jadi bersama. Mungkin itu Pak dari Pak Eka. Terus terkait dengan Ibu Miati Bu, jadi secara prinsip untuk karyawan laut Pak, kita tidak bermasalah karena kita tadi panduannya dari IMO dan turunannya. Jadi mulai dari kru laut, dari nakoda sampai kelas, saya kira sertifikasinya baik COC maupun COP-nya sudah lengkap Pak. Karena tanpa itu saya kira kelaikan kapal tidak akan diberikan. Jadi semua kapal-kapal kami sudah dilengkapi, diawaki oleh kapal-kapal teman-teman yang sudah mempunyai sertifikat itu. Dan terkait tadi untuk STC memang